Ya, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi malam hari ini. Pemirsa, tentunya Anda mengikuti dari hari ke hari, setiap minggunya ada saja informasi terbaru dan perkembangan dari kasus Vina dan juga Eki, dua remaja asal Cirebon yang meninggal di tahun 2016 lalu dengan dugaan pembunuhan. Nah, yang terbaru adalah ada 4 saksi yang menarik BAP-nya, menarik keterangannya yang disampaikan pada tahun 2016 silam. Informasinya mereka mengaku terpaksa membuat keterangan pada tahun 2016 tersebut karena ditekan oleh penyidik, oleh oknum aparat ketika itu. Benarkah demikian? Dan mengapa kemudian setelah 8 tahun keempat-empatnya baru sekarang menarik keterangannya, mencabut BAP-nya? Akhirnya pertanyaan pun muncul di publik, benarkah ada kemungkinan salah penanganan atau prosedur penegakan hukum yang tidak sesuai di awal kasus ini muncul? Ini yang coba kami gali di Dua Sisi malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya. Oke. Saya perkenalkan dari sebelah kanan saya terlebih dahulu, di ujung sana ada Bang Ruli Panggabean, pengacara dari saksi yang mencabut BAP-nya. Selamat malam. Bang Ruli. Ada Bang Jutek Bongso yang juga pengacara dari saksi. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya. Ada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam. Pak Ari. Bang Fredrik Yunadi, praktisi hukum. Selamat malam. Selamat malam, Bang Fredrik. Ya, dan juga bergabung bersama saya malam hari ini 2 di antara 4 orang yang mencabut keterangannya di BAP 2016 lalu. Ada Mas Pramudia Wibawa Jati. Selamat malam Mas Pram. Malam. Ya. Kemudian ada Mas Teguh. Selamat malam Mas Teguh. Malam. Ya. Sebelum ke bapak-bapak yang di sini, saya ingin ke Mas Teguh dan juga Mas Pram ya. Saya ke Mas Teguh terlebih dahulu. Mas Teguh, malam ini Anda hadir langsung dari Cirebon. Ya. Ya. Bisa diceritakan nggak? Saya mau langsung saja ke malam kejadian 8 tahun lalu. Anda masih ingat kira-kira peristiwa 8 tahun lalu? Insya Allah. Kalau saya ditanya 8 tahun lalu, saya agak bingung juga, nggak ingat tuh ya. Tapi Anda masih ingat? Masih ingat ya? Masih. Di malam minggu peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, Anda ada di mana, Mas Pram? Waktu itu Teguh ada di warung Bu Nining. Warung Bu Nining. Iya. Itu bersama Mas Pram juga? Iya. Iya, bersama Mas Pram juga? Di warung Bu Nining? Iya. Terus sama siapa lagi? Sama Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, Teguh, Empam, Udin, Okta, Kapi. Di antara itu semua, teman Anda 5 di antaranya yang sudah dipenjara saat ini? Iya. Terpidana? Iya. Betul? Betul. Oke. Anda mengatakan 2016 Anda memberikan keterangan ya? Iya. Keterangan apa yang Anda sampaikan waktu itu? Teguh cerita sebenarnya waktu itu Teguh datang ke Bu Nining sekitar jam 8. Terus Teguh dari Bu Nining terus jemput si Empam jam 8 lebih 10 menit. Lalu ke Ibu Nining terus ketemu lagi sama golongan Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri. Itu yang 5 orang yang terpidana itu ya? Iya, sama Udin, Okta, Kapi. Oke. Terus Ketemu di rumah Bu Nining masih? Iya. Kemudian setelah dari rumah Bu Nining? Pindah ke rumah Hadi. Rumah Hadi? Iya. Hadi salah seorang terpidana yang juga dipenjara sekarang. Iya. Ngapain ke rumah Hadi? Karena waktu itu disuruh pindah sama Ibu Nining karena berisik, gaduh soalnya pada gitaran gitu. Udah Gitaran? jam 9. Jam 9. Iya. Itu mabok juga katanya malam itu, minum minuman keras. Iya. Oke, akhirnya pindah ke rumah Hadi. Iya. Di rumah Hadi terus semuanya masih lengkap, berapa Iya, orang itu? masih lengkap. 9 orang masih? Iya. 10 orang? 10 orang masih lengkap? Ya saat 10 itu? sama Teguh. Terus ngapain di rumah Hadi? Lanjut minum terus Teguh jam 9-an lebih 5 menitan pergi sama Empam membeli nasi kuning. Empam ini Mas Pram ya? Iya, Oke, Mas Pram membeli nasi kuning kemana? Di Mejasem. Oke, jauh nggak dari lokasi itu? Enggak ada. Setelah itu Kembali lagi ke rumah Hadi. ke rumah Hadi? Iya, nyampe ke rumah Hadi jam 9 lebih 15. Anda masih ingat detailnya ya? Per jam, per menit itu benar? Sekitar itu. Sekitar itu, oke. Dari rumah Hadi kemudian? Lanjut makan nasi kuning berdua sama Empam.
Terus yang lain lagi ngelanjutin minum. Setelah selesai makan, Teguh lanjut minum lagi. Setelah itu Setelah itu jam 10 pindah ke rumah Pak RT. pindah ke rumah Pak RT. Iya. Pak RT-nya ada di rumah ketika itu. Waktu itu nggak ada. Yang bersama Kavi anaknya itu. Iya, ya, sama Gia. Kavi. Oke. Setelah itu Anda semua 10 orang bermalam di sana. Iya. Oke. Lalu apa yang membuat Anda menyampaikan BAP keterangan berbeda ketika tahun 2016 ditanya oleh penyidik? Ya Teguh cerita kayak gitu, terus ya itu karena Pak RT tidak membukakan kunci. Jadi Teguh diarahkan beli nasi kuning pulang ke rumah Empam. Yang mengarahkan siapa? Penyidik. Penyidik dari kepolisian. Iya. Oke. Kenapa katanya penyidik mengarahkan itu? Karena Pak RT tidak membukakan pintu. Padahal Pak RT, Nggak ada. Pak RT-nya nggak ada. Yang Iya. bukain pintu anaknya justru. Iya. Berarti menurut Anda Pak RT-nya bohong juga. Ya bisa jadi. Kavinya juga berbohong. Anaknya Pak RT, keterangannya berbeda nggak dengan Anda? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Mas Pram, Ya. disuruh bikin keterangan seperti apa waktu itu oleh pihak penyidik? Ya waktu dulu Pram kan nerangin yang sejujurnya bahwa Pram tidur di rumah Pak RT. Ya, sama yang tadi itu berarti ya. Ya. Kemudian yang diarahkan penyidik Pas seperti waktu apa? di BAP di Polsek bilangnya kamu bilang tidur di rumah Pak RT, sedangkan Pak RT sama anaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ. Udah gini aja, setelah kamu pergi beli nasi kuning, langsung pulang ke rumah kamu, biar enak, biar nggak ribet, bilangnya gitu. Biar nggak ribet katanya. Tapi teman-teman Anda yang lain yang 5 orang masuk tuh akhirnya, keterangannya beda dengan Anda. Iya. Oke, waktu itu penyidiknya ingat nggak dari mana, Mas Teguh? Katanya sih dari Polda Polda mana? Jabar. Polda Jabar. Iya. Oke, ini saya coba rangkai untuk penonton juga di rumah. Artinya ketika itu Anda berdua diminta untuk memberikan keterangan sesuai dengan keinginan penyidik, begitu ya? Oke, tapi kemudian 8 tahun berselang, sekarang Anda berdua mau mencabut BAP itu, benar? Bener. Alasannya kenapa, Mas? Kecewa udah ngasih BAP yang tidak benar. Kecewa? Iya. Kenapa baru sekarang Anda merasakan? Ya dulu juga kan niat ngebantu, cuman waktu itu Teguh BAP di Polsek Talun sendirian, jadi takut waktu itu juga Teguh masih sekolah SMK kelas 3, waktu PKL-an itu juga. Tidak didampingi kuasa hukum ketika itu? Enggak ada. Oke.